Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda saat ini mendengarkan Warta Berita RRI ND untuk edisi penyiaran Kamis 24 Oktober 2024 dengan sari berita. KPU Sika siap gelar debat paslon Bupati dan Wakil Bupati 2024. 7 desa alami pemadaman akibat pemeliharaan jaringan. Bersama saya Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Sika siap menggelar debat kandidat paslon Bupati dan Wakil Bupati Sika 2024 hari ini. Selengkapnya Rofinus Wula melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sika siap menggelar debat kandidat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sika 2024. Ketua KPU Sika Herimanto memastikan debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sika 2024 akan dilaksanakan pada hari ini Kamis 24 Oktober 2024 di Gedung Sika Konferensi Center tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Menurut Herimanto, untuk persiapan debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sampai hari ini sudah maksimal. Ia menjelaskan secara teknis semua undangan sudah disebarkan termasuk kepada masing-masing pasangan calon, termasuk kesiapan dari para penulis dan moderator. Sementara debat terbuka antara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sika mengusung tema Sika Sejahtera Menuju Indonesia Emas 2045. Nah, terkait dengan tema, memang kita mengangkat tema besar itu adalah Sika Sejahtera Menuju Indonesia Emas 2045. Kita mengangkat ada 8 subtema ini. Ya, memang kita dibantu oleh penulis yang kemudian menyusun atau merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian nanti dijawab oleh pasangan calon dalam sesi yang memang secara keseluruhan merujuk pada PKP 13 dan juga Juknis ada dibuat dalam segmen begitu. Dalam segmen ini yang kemudian Herimanto mengatakan untuk penulis umumnya dari akademisi dari berbagai perguruan tinggi di NTT, Undana Kupang, ITF Ledalaro, Muhammadiyah dengan latar belakang ilmu yang berbeda dan salah satunya Dr. Otto Gusti Madung, Rektor IFTK Ledalaro. Terkait debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Serentak tingkat Kabupaten Sika 2024, Ketua KPU Sika Herimanto mengharapkan masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati bersama tim untuk sama-sama menjaga terutama dalam ketertiban karena debat akan disiarkan secara langsung melalui live streaming YouTube KPU Sika dan saluran radio Suara Sika sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga masing-masing pemilih saat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan sadar pada 27 November mendatang. RRI Rofinus Wula melaporkan. Pemeliharaan jaringan 7 desa di wilayah PLN KJ Raja Rayon Bajawa alami pemadaman. Selengkapnya Nikolaus Makumili melaporkan. Dan mohon dukungan dari semua masyarakat 3 desa Buluwea dan 3 desa Raja dan desa Weau untuk mendukung pembersihan hari ini. Pemadaman yang terjadi di wilayah 7 desa tersebut dilakukan oleh pihak PLN KJ Raja Rayon Bejawa pada Rabu 23 Oktober 2024 dalam rangka pemeliharaan jaringan serta perbaikan-perbaikan. Kepada RRI, Rabu 23 Oktober 2024, Operator PLN KJ Raja Rayon Bejawa, Oswaldus Sena menuturkan bahwa pemadaman yang terjadi di wilayah 7 desa tersebut sebagai akibat dari adanya pekerjaan pemeliharaan jaringan serta perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh PLN di wilayah Raja, Buluwea, dan Weau. Mewakili manajemen PLN KJ Raja Rayon Bejawa, Oswaldus menyampaikan permohonan maaf
serta mengharapkan dukungan dari masyarakat wilayah Raja, Wolowea, dan WAU terhadap PLN KJ Raja, sehingga melalui pemeliharaan jaringan yang dilakukan dapat menormalisasikan pasokan listrik kepada warga. Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat yang memiliki tanaman di sekitar jaringan listrik agar segera melaporkan ke pihak PLN KJ Raja apabila tanamannya mengganggu jaringan dan mengancam keselamatan untuk segera dilakukan pemangkasan. Ya, dengan maksud perawatan ini, pembersihan jaringan ini ke depan nanti untuk tidak mengganggu, biar listrik menyala aman, terus tidak mengganggu juga nanti ada risiko-risiko tertentu yang mungkin karena masyarakat awam kan tidak memahami apa itu bahaya listrik. Jadi tanaman mungkin yang sedikit mau kena jaringan berbahaya sekali untuk masyarakat. Jadi itu penting untuk dilakukan penebasan perawatan, pembersihan jaringan. Dijelaskan OS, pemeliharaan jaringan dilakukan bertujuan untuk menjaga keandalan, keselamatan, dan efisiensi pasokan listrik sehingga masyarakat dapat terus menikmati pasokan listrik yang stabil dan aman serta mendukung berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Adapun ke-7 desa yang mengalami pemadaman saat dilakukan pemeliharaan jaringan oleh PLN KJ Raja Rayon Bejawa antara lain Desa Wolowea, Desa Wolowea Barat, Desa Wolowea Timur, Desa Raja Timur, Desa Raja Selatan, serta Desa WAU. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan. Guru PAUD di Lembata didorong untuk mempercepat penurunan stunting di wilayahnya. Laporan Lady Badin. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, Wenceslaus Osepukan, menegaskan bahwa percepatan penurunan angka stunting memerlukan peran aktif dari semua pihak, termasuk guru pendidikan anak usia dini atau PAUD. Menurut Wenceslaus, guru PAUD diharapkan dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip percepatan penurunan stunting secara holistik dan integratif. Para guru berperan dalam mengedukasi anak terkait pola hidup sehat dan juga mengajak orang tua menerapkan pola hidup sehat dalam kesehariannya. Mereka mulai mendampingi anak, mulai mengedukasi anak terkait dengan menjaga kebersihan, menjaga pola makan, dan juga harus melibatkan orang tua di dalam rangka memberi pemahaman karena kita sudah diedukasi didampingi di sekolah, bisa berlanjut pada kembali dia ke rumah. Wenceslaus menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata sendiri terus mendorong keterlibatan para guru PAUD tersebut dalam upaya menurunkan angka stunting melalui pendidikan anak usia dini yang terintegrasi. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata menunjukkan angka prevalensi stunting di kabupaten tersebut masih berada di angka 7%. Sementara target nasional pada tahun 2024 adalah 14%. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Sebanyak 10 finalis siap berlomba di babak final Bintang Radio tingkat LPP RRI ND yang akan digelar pada Jumat malam 25 Oktober 2024 di Aula SMKN 2 ND. Laporan Suimam. Ketua Panitia Bintang Radio tingkat LPP RRI ND, Dika Panji Triwijoyo, Rabu 23 Oktober 2024 mengatakan 10 finalis ini terdiri dari 5 putra dan 5 putri yang telah lolos dari seleksi awal dan siap menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam kompetisi bernyanyi yang rutin diadakan oleh LPP RRI setiap tahunnya. Dijelaskan, kompetisi Bintang Radio ini merupakan ajang bergengsi yang memberikan kesempatan bagi para penyanyi berbakat untuk tampil dan menunjukkan kemampuan vokal mereka. Dari 10 finalis yang berkompetisi, hanya 2 peserta terbaik, yakni 1 putra dan 1 putri yang akan dipilih untuk mewakili ND di ajang Bintang Radio tingkat nasional yang akan berlangsung di Surabaya pada November 2024 mendatang. Nanti kita ambil juga dari juara 1-2-nya yang di tingkat RRI ND ini, untuk kemudian videonya di babak final itu kita kirimkan ke pusat. Nanti yang memutuskan untuk siapa yang berangkat ke pusat itu dari pusat. Nanti ada penilaian sendiri dari sana, kriteria-kriteria dari sana, nanti diputuskan untuk yang mewakili RRI ND ke babak
penyisian lagi mungkin dipusatkan yang tingkat nasional nanti dari semua satker RRI akan dipertandingkan di Surabaya dari tanggal 7 sampai 13 November gitu. Lanjut Dika menuturkan, dengan persaingan yang semakin ketat dan semakin tinggi dari para finalis, babak final Bintang Radio LPP RRI ND ini tidak hanya menjadi ajang untuk mencari talenta terbaik, tetapi juga wadah bagi mereka untuk mengejar mimpi di dunia musik. Ditambahkan, acara ini akan menarik perhatian masyarakat luas, tidak hanya dari Kabupaten ND, tetapi juga dari wilayah Sika dan Ngada. Dukungan hangat diperkirakan akan mengalir dari para pendukung masing-masing finalis yang hadir. Sebanyak 314.676 wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara mengunjungi Manggarai Barat pada periode Januari hingga September 2024. Selengkapnya, Ibi Wahab melaporkan. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan atau Divparekrafbud mencatat sebanyak 314.676 total wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara yang berkunjung ke Manggarai Barat pada periode Januari hingga September 2024. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 yakni sebanyak 219.000 wisatawan. Hal ini disampaikan langsung Kepala Divparekrafbud Manggarai Barat, Stefanus James Ivori. Dapat saya sampaikan bahwa total kunjungan wisatawan ke Manggarai Barat, baik domestik maupun mancanegara, berjumlah 314.676 orang. Angka ini menunjukkan progres yang sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya, di mana di tahun 2023 dengan kondisi di bulan yang sama, kunjungan wisatawan ke Manggarai Barat hanya berjumlah 219.000 orang. Kunjungan wisatawan ke Manggarai Barat terbagi menjadi kunjungan ke kawasan Taman Nasional Komodo atau TNK yang dikelola langsung oleh Balai Taman Nasional Komodo atau BTNK dan kunjungan di luar kawasan TNK yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah Manggarai Barat melalui Divparekrafbud. Total wisatawan yang berkunjung ke kawasan TNK sendiri sebanyak 251.260 wisatawan, terdiri dari 84.083 wisatawan Nusantara dan 167.177 wisatawan mancanegara. Sedangkan wisatawan yang berkunjung di luar kawasan TNK sebanyak 38.021 wisatawan Nusantara dan 12.312 wisatawan mancanegara. Lebih lanjut, Stefanus juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengoptimalkan pariwisata di Manggarai Barat dan saat ini pihaknya fokus melakukan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi serta membutuhkan dukungan dari masyarakat maupun stakeholder untuk terus dapat mengembangkan sektor pariwisata di Manggarai Barat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Sekian warta berita produksi RRI ND untuk edisi penyiaran hari ini Kamis 24 Oktober 2024. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Serora mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.